Pemirsa, hingga saat ini hanya ada 12 provinsi yang dianggap pemerintah memiliki 0 kasus rabies. Dari sejumlah kasus rabies di tanah air, data dari Kementerian Kesehatan hingga bulan Juni 2023 terdapat sebanyak lebih dari 48.000 kasus gigitan hewan rabies kepada manusia dengan kasus 56 kematian. Virus rabies telah dikenal sejak sebelum Masehi. Bahkan vaksinnya telah ada di Indonesia. Tetapi di Indonesia rabies masih menjadi penyakit yang terabaikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak bulan Januari 2023 hingga 30 Juni 2023, terdapat lebih dari 48.000 kasus gigitan hewan rabies kepada manusia dengan 56 kematian. Tingginya akan kasus kematian akibat rabies dipengaruhi oleh tingkat vaksinasi anti-rabies yang menurun selama pandemi COVID-19. Usai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dicabut oleh pemerintah, angka kasus rabies pada hewan dan manusia kembali meningkat, bahkan menyerang anak-anak hingga menyebabkan kematian. Dan meskipun menyebabkan kematian, vaksinasi rabies hanya diberikan oleh mereka yang berada di golongan pekerjaan berisiko tinggi terkena rabies dan golongan masyarakat yang sudah pernah terkena gigitan hewan penular rabies. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah bersama dengan Hasudungan Sidabalo, Kasudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan. Lalu ada pula Carolina Fajar selaku Head of Operations of Let's Adapt Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Hasudungan, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat siang Mas. Baik, kita sapa narasumber kita selanjutnya. Selamat siang Mbak Carolina, apa kabar Mbak? Selamat siang, kabar baik. Terima kasih. Baik, kita langsung saja memulai diskusi hangat kita tentang kasus rabies yang saat ini di Indonesia tengah meningkat ya. Kalau begitu saya mau ke Pak Hasudungan terlebih dulu. Pak, ini kasus rabies di tanah air meningkat cukup tinggi ya. Dan ada pula di media sosial berita yang sedang viral memakan korban jiwa dari anak-anak ya, dari wilayah NTT dan juga Bali. Dan saat ini pemerintah juga sepertinya tidak begitu masif untuk menanganinya, pemerintah pusat terutama. Sebetulnya apa yang terjadi Pak Hasudungan? Ya, jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan kalau Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang masih dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Jadi untuk Kota Jakarta berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 506 garis miring 10 tahun 2004 bahwa Jakarta itu sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies sejak tahun 2004. Jadi sudah kurang lebih 19 tahun kita dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan sebagai daerah bebas rabies ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah vaksinasi rabies, dan ini dilaksanakan secara gratis. Kemudian ada juga sterilisasi kucing liar atau kucing yang lokal berpemilik, itu juga dilaksanakan secara gratis. Kemudian juga kita melaksanakan pengendalian apabila ada pengaduan terkait dengan keberadaan kucing-kucing liar di pemukiman, serta pengetatan lalu lintas. Jadi yang masuk hewan rentan rabies yang masuk ke Jakarta itu tidak bisa berasal dari daerah atau provinsi yang masih tertular rabies. Jadi seperti dari Bali, dari NTT, apabila dikirimkan hewan rentan rabies seperti anjing, kucing, atau kera, tidak bisa. Jadi itu adalah upaya-upaya kita. Kemudian juga kita selalu menyarankan kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi daging anjing, karena sebenarnya anjing itu 97% merupakan hewan rabies. Walaupun sebenarnya belum ada bukti secara ilmiah yang mengatakan kalau dengan mengonsumsi daging anjing itu bisa melakukan rabies. Baik, jadi beberapa upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah Jakarta ya, tetapi daerah penyangga ini juga menjadi persoalan Pak Hasudungan karena memang Jakarta bebas rabies, bisa dikatakan seperti itu. Tapi wilayah penyangganya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dikatakan belum bebas rabies atau endemis rabies maksud kami. Ini bagaimana Pak kerjasama dengan pemerintah satu dengan pemerintah yang lainnya? Apakah ada kendala juga dalam
pengadaan vaksinasi ataupun dana untuk mengadakan serumnya, Pak Hasudungan? Ya, jadi sebenarnya namanya koordinasi dengan daerah penyangga kita selalu berkoordinasi, tetapi memang untuk mengantisipasi keluar masuknya hewan rentan rabies dari Jakarta atau keluar Jakarta itu agak sulit karena memang pintu masuk ke luar Jakarta, khususnya Jawa Barat atau Provinsi Banten itu sangat banyak sekali. Tetapi kita selalu membuat suatu sosialisasi atau pemberitahuan di daerah perbatasan bahwa syarat untuk masuk hewan rentan rabies ke Jakarta itu harus sudah divaksin rabies minimal 6 bulan. Kemudian juga kita menyampaikan bahwa bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri penyakit rabies. Terkait dengan kegiatan vaksinasi rabies, kami juga secara intens melaksanakan vaksinasi rabies. Karena untuk Jakarta Selatan kita itu pada tahun 2021 itu ditargetkan mencapai vaksin rabies pada hewan rentan rabies itu sebanyak 6.800 ekor. Jadi tapi capaiannya sudah lebih dari 100%, yaitu 114%, yaitu 7.791 ekor. Demikian juga tadi 2022 tadi sempat disampaikan pada saat 2021-2022 ada kendala dalam melaksanakan vaksinasi rabies. Sebenarnya tidak kurang tepat juga karena target yang sudah kita itu capai itu melebihi dari 100%. Bahkan tahun 2023 itu target kita itu ditingkatkan lagi dari pemerintah provinsi menjadi 9.724 ekor untuk Jakarta Selatan. Dan sampai dengan bulan Juni ini sudah mencapai 35,54%. Sebenarnya untuk kendala vaksinasi rabies itu tidak ada ya, tidak ada. Apalagi sekarang masyarakat Jakarta itu sudah lebih sadar untuk melaksanakan vaksinasi rabies. Dan ini semuanya gratis, kita laksanakan gratis, tidak dipungut biaya apa-apa. Baik, jadi kami ralat semua data ini juga sudah dilakukan dengan baik ya. Maksud kami adalah untuk memberikan vaksinasi kepada hewan-hewan ya, agar ya di Jakarta ini betul-betul safe, warganya betul-betul aman dan hewan peliharaan ini yang penting ya juga aman. Saya mau bergeser ke Mbak Carolina. Mbak Carolina, ini karena ada kasus rabies yang sangat tinggi sekali di media sosial, di berita-berita lainnya sehingga membuat warga kita khawatir dan panik juga untuk berinteraksi dengan hewan-hewan ya, terutama hewan-hewan mamalia ataupun hewan-hewan yang seperti anjing, kucing, kera. Ini bagaimana untuk meminimalisir atau mengurangi rasa takut kita untuk berinteraksi dengan hewan-hewan karena kan pasti orang tua pun pasti menjaga anaknya dengan begitu ketat ya agar tidak berinteraksi langsung dengan hewan-hewan ya ujung-ujungnya supaya kita tidak melakukan kekerasan terhadap hewan-hewan. Bagaimana Mbak untuk mengantisipasi hal ini? Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus menambah pengetahuan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui cara mendekati hewan, kemudian apakah hewan itu terpapar rabies atau tidak. Nah, itu pengetahuan-pengetahuan itu harus ada gitu. Terus kita juga harus tahu kalau misalnya memang kita habis memegang hewan, kita juga harus mencuci tangan. Nah, hal-hal seperti itu memang harus diinfokan kepada masyarakat sekitar. Lewat edukasi diharapkan ketakutan-ketakutan yang berlebihan ya mengenai mendekati hewan, apakah takut nanti kena rabies dan sebagainya itu bisa terminimalisir gitu. Baik, kalau dari Let's Adapt Indonesia sendiri, ini kan ada di beberapa kota ya atau provinsi, dan provinsinya itu juga adalah yang kategorinya kasus rabiesnya juga tinggi. Apakah dari teman-teman Let's Adapt Indonesia juga memberikan sebuah solusi untuk menekan angka kasus rabies di wilayah-wilayah yang kasus rabiesnya tinggi, Mbak Carolina? Kami dari Let's Adopt Indonesia mengadakan sterilisasi gratis untuk kucing-kucing liar di berbagai tempat ya, nggak cuma di Jakarta aja, tapi juga di berbagai kota dan kabupaten. Nah, di sini kami sendiri bekerja sama dengan Disnakkes provinsi, kemudian bersama-sama kami selain mengadakan sterilisasi gratis, juga memberikan vaksinasi rabies gratis dengan pihak terkait. Gitu. Jadi diharapkan dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, kami bisa membantu ikut berpartisipasi, membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit rabies dan juga overpopulasi.
Jadi vaksinasi diberikan dan sterilisasi juga dilakukan untuk menekan overpopulasi ya. Kalau untuk saat memberikan vaksinasi atau sterilisasi ke hewan-hewan liar begitu ya, karena Let's Adopt Indonesia ini juga merescue hewan-hewan liar yang ada di jalanan. Ini bagaimana prosesnya? Karena kan kita tidak tahu hewan-hewan tersebut telah berinteraksi dengan siapa saja atau mungkin sudah ada gejala rabiesnya. Ini bagaimana penanganannya agar hewan tersebut bisa aman dan dari teman-teman Let's Adopt Indonesia sendiri juga aman saat melakukan vaksinasi ataupun sterilisasi? Jadi sebenarnya kita bersama teman-teman komunitas itu kita berusaha untuk melihat target kucingnya tidak di hari dia ditangkap. Jadi sebelum ditangkap itu kita sudah menargetkan dan kita sudah tahu gejalanya seperti apa. Apakah dia sakit ataukah dia memang sehat-sehat saja gitu. Jadi kalau misalnya memang ketemunya dengan kucing-kucing yang sehat, mungkin bisa langsung ditangkap dan dibawa ke klinik hewan untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi jika kucingnya sakit, mungkin teman-teman dari komunitas juga, kemudian teman-teman Let's Adopt juga, kita berantisipasi dengan menggunakan sarung tangan misalnya. Jadi hal-hal seperti ini kita lakukan untuk mencegah diri kita juga terpapar penyakit. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, setelah penyelamatan itu tentu hewannya akan dibawa ke klinik hewan dan akan ditangani oleh dokter hewan yang tentunya lebih mengerti ya, karena mereka mereka adalah profesional di bidangnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari kami hanya membantu di awal saja, tapi untuk penanganannya tentu oleh dokter hewannya sendiri. Oke, baik. Jadi sudah ada langkah-langkah yang mutu ya, yang berkualitas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat sedang merescue. Saya juga ingin bertanya ke Pak Hasudungan dari KPKP sendiri, apakah juga melakukan sterilisasi secara masif untuk menekan overpopulasi, terutama untuk hewan liar ya, kucing terutama yang lebih banyak gitu, yang susah sekali untuk dikendalikan ya. Dan hewan-hewan yang dari luar Jakarta ini juga beresiko tinggi, terutama di wilayah penyangga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini bagaimana pengendaliannya, pengontrolannya agar mereka tidak bisa masuk begitu saja, keluar masuknya, dan pemantauannya untuk hewan-hewan yang sudah dipelihara oleh majikannya juga seperti apa yang sudah divaksinasi agar mereka juga tidak bersinggungan dengan hewan-hewan liar yang masuk ke Jakarta, Pak Hasudungan. Tapi ditahan dulu Pak, kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Bapak Hasudungan dari Dinas KPKP dan Mbak Carolina dari Let's Adopt Indonesia. Saya ke Pak Hasudungan terlebih dulu. Pak Hasudungan, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Apakah dari Dinas KPKP juga melakukan hal serupa, yaitu sterilisasi untuk menekan overpopulasi di daerah Jakarta ya? Karena Jakarta ini kan menjadi pusatnya ekonomi ya, banyak warga keluar masuk ke sini untuk mencari penghasilan dan tidak menutup kemungkinan juga banyak juga hewan-hewan yang masuk dari daerah penyangga, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Bagaimana pengelolaan dari Dinas KPKP agar bisa menekan overpopulasi, vaksinasi tetap berjalan juga 100%, dan bisa menekan kasus rabies juga nih, Pak Hasudungan? Ya Mas, jadi tadi sudah disampaikan upaya kita untuk mempertahankan bebas rabies itu salah satunya ada dengan melaksanakan sterilisasi. Jadi pada tahun 2023 target untuk Sudin KPKP Jakarta Selatan sterilisasi kucing itu sebanyak 1.500 ekor. 1.500 ekor. Jadi yang menariknya 300 ekor itu dana yang dialokasikan untuk melaksanakan sterilisasi itu dari APBD. Kemudian dari 200 ekor itu dari dinas provinsi. Jadi yang 500 itu dari APBD DKI. Kemudian untuk 1.000 ekor itu kita melaksanakan kolaborasi dengan komunitas. Jadi 1.000 ekor itu kebetulan di Jakarta Selatan ada 10 kecamatan dan setiap bulan masing-masing kecamatan itu kita laksanakan satu kali sterilisasi gratis.
Jadi 100 ekor per bulannya. Jadi kalau 10 udah 1.000. Jadi target kita untuk tahun ini 1.500. Itu sangat meningkat sekali karena pada tahun 2021 sampai 2022, 2021 300 ekor, 2022 500 ekor, dan sekarang 1.500 ekor. Ini merupakan ikhtiar kita bagaimana supaya populasi kucing ya, kucing liar maupun kucing yang berpemilik itu kita diminimalisir karena salah satu kendala untuk pengendalian rabies itu adalah terjadinya overpopulasi. Hmm, baik, jadi targetnya juga saat ini tinggi ya dari Dinas KPKP Ya, untuk menekan overpopulasi dan rabies pada hewan. iya, Hmm, betul. baik, saya bergeser ke Mbak Carolina. Mbak Carolina, bagi tiap orang yang memiliki hewan, sebetulnya ini adalah tanggung jawabnya untuk memelihara kesehatannya, memberikan vitamin, dan juga vaksinasi. Sebetulnya apakah semua orang ini sudah sadar ya ketika memelihara hewan, mereka juga bertanggung jawab penuh dengan hidupnya. Karena ini ada yang miss nih, setiap orang tuh memelihara hewan hanya ingin lucunya saja, kemudian diposting ke media sosial lucu-lucunya. Tetapi ada yang dilupakan seperti vaksinasi, vitamin, dan menjamin kesehatannya. Bagaimana Mbak meluruskan hal ini bahwa kalau ingin memelihara hewan peliharaan, ini ada tanggung jawab penuh yang harus kita penuhi untuk hewan tersebut? Ya, jadi sebenarnya balik lagi kita memang harus menggalakkan edukasi mengenai perawatan hewan gitu. Jadi memang betul bahwa banyak sekali orang yang memelihara hewan itu hanya mau lucunya aja. Tapi di balik semua itu mereka tidak mengerti bahwa hewan ini tidak bisa mandiri sepenuhnya gitu ya. Maksudnya kalau dia sakit dia tidak bisa bicara, kemudian kalau misalnya dia merasa nggak nyaman dia juga nggak bisa ngasih tahu. Nah, itu adalah tanggung jawab dari pemilik untuk membuat hewan yang dia pelihara itu menjadi lebih nyaman dan sehat. Caranya ya mungkin dari awal itu sebelum memiliki hewan tersebut, dari pemilik itu harus mencari tahu apakah hewannya memang cocok dengan kehidupan dia gitu. Dalam artian, kalau misalnya dia orangnya cukup aktif, di rumah jarang, itu mungkin hewannya jangan mencari hewan yang cukup aktif juga, dalam artian nggak dibiarin sendiri di rumah itu nanti hewannya akan merusak seperti itu, sehingga pemilik ini menjadi kesal, emosi pada saat pulang kerja, dan hewannya akhirnya ujung-ujungnya tidak dirawat dengan baik, tidak divaksinasi atau apa gitu. Jadi memang dibiarkan seperti itu. Nah, itu nggak boleh terjadi. Jadi memang hal-hal kayak gini sebagai pemilik hewan harus tahu dulu bagaimana cara perawatan hewan yang baik. Hmm. Gitu. Baik, jadi hewan tidak bisa hidup sendiri ya, butuh kasih sayang, butuh perawatan juga dari majikannya ya. Kalau begitu saya kembali ke Pak Hasudungan. Pak Hasudungan, apakah ada aturan tertentu bagi seseorang atau warga yang memelihara hewan? Dan apakah sebetulnya juga ada pemantauan nih dari KPKP untuk memantau bagaimana sang pemilik memberikan vaksin di bulan berapa, tahun berapa, dan kemudian harus dilakukan lagi kapan, agar ya bisa bersama-sama juga terkontrol, termonitor juga dengan baik dari Dinas KPKP ke setiap warga yang memiliki hewan peliharaan. Ya, jadi memang kita mewajibkan semua hewan rentan rabies, anjing, kucing, kera, musang yang dipelihara oleh masyarakat Jakarta itu harus divaksin rabies. Dan diulang minimal 1 kali setahun. Dan itu dilaksanakan secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kemudian yang kedua, ya kita juga sebenarnya untuk menghindari terjadi pemeliharaan anjing, khususnya anjing ya, yang melebihi kapasitas dari tempat tinggal seperti itu, kita juga sempat mengeluarkan namanya Peraturan Gubernur nomor 199 tahun 2016, di mana maksimal orang dapat memelihara anjing itu sebanyak 5 ekor. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Caroline tadi, bagaimana orang dengan memelihara maksimal 5 ekor itu anjing khususnya itu, kita menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Karena memelihara hewan itu tidak hanya cukup diberi makan atau diberi minum, tetapi juga harus memperhatikan kesehatannya, kemudian juga harus memperhatikan welfare-nya, kenyamanannya, kemudian sifat alaminya juga harus diperhatikan.
Jadi itu salah satu upaya kami untuk untuk mensejahterakan hewan. Kemudian juga pada tahun 2016 itu sebenarnya kita juga sudah menghimbau kepada masyarakat agar memasang microchip kepada anjing, ya, supaya apa? Supaya dengan adanya microchip itu merupakan identitas yang dapat digunakan seumur hidup hewan tersebut. Baik itu mungkin nanti dari situ ada data pemiliknya, kemudian data hewannya, status vaksinasinya, alamatnya, segala macam bisa kita lacak dari microchip itu. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga program dari pemasangan microchip pada anjing itu bisa terus kami kembangkan dan kami laksanakan. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada teknologi yang terkini, yaitu microchip untuk mengetahui semua database dari setiap hewan peliharaan ya. Baik, Ya. jika ditemukan di Jakarta kasus rabies, bagaimana Pak penanganannya dari Dinas Kesehatan, Dinas KPKP, dan pemerintah terkait untuk bisa mengantisipasi hal tersebut dan menekan agar kasus rabies ini tidak menyebar ke daerah-daerah lainnya, Pak Hasudungan? Ya, jadi kita juga sebenarnya sudah ada jejaring kerja ya antara Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dengan Dinas Kesehatan terkait dengan rabies ini. Jadi kita selalu berkoordinasi. Sekarang permasalahannya masyarakat Jakarta itu khususnya apabila terjadi gigitan yang ditangani itu orangnya saja dibawa ke puskesmas, kemudian disuntik vaksin anti rabies pada orang di rumah sakit rujukan. Kemudian yang menjadi permasalahan sebenarnya perlu kami sosialisasikan kepada para pendengar di sini. Hewan yang menggigit juga harus diobservasi karena itu sangat berterkaitan. Jadi sebenarnya data yang kami dapatkan di rumah observasi rabies milik Dinas KPKP itu sangat jomplang sekali dengan data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan. Jadi masyarakat lebih menangani manusianya saja, ternyata hewannya tidak dilaporkan. Karena apa? Hewan tersebut merupakan indikasi juga apakah orang yang digigit itu juga akan terkena rabies atau tidak. Karena hewan yang menggigit tersebut harus diobservasi selama 14 hari. Setelah dilaksanakan observasi, apabila hewannya mati, maka juga kita akan melaksanakan pengecekan lanjutan. Kemudian kita akan melakukan bedah otaknya, kemudian juga akan kita cek apakah di otak tersebut ada virus rabies. Tapi apabila setelah 14 hari ternyata hewan tersebut baik-baik saja, kemungkinan besar bahwa hewan tersebut tidak terkena rabies. Apalagi kalau hewan tersebut sebelumnya sudah divaksin rabies secara rutin dan teratur. Baik, jadi upaya juga sudah dilakukan dan ketika ditemukan tidak hanya diobservasi manusianya saja atau penderita yang tergigit, tetapi hewannya juga perlu diperiksa ya untuk memastikan. Baik, terima kasih Pak Hasudungan dan Mbak Carolina dari Let's Adopt Indonesia. Pak Hasudungan dari Dinas KPKP telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, salam hangat, dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Pemirsa, seperti apa kebun terpadu milik salah seorang warga di daerah Cipayung, Jakarta Timur? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.